Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan temuan sains rumus fisika matematika gravitasi kiamat Laode Maskur. Koreksi terhadap teori gravitasi Newton dan Einstein. Sebagaimana kita ketahui, gravitasi Newton adalah hasil perkalian dua buah massa berbanding terbalik dengan jaraknya di dalam alam semesta dimensi 3. Gravitasi Einstein adalah terganggunya ruang waktu oleh benda-benda angkasa yang di dalam alam semesta yang berdimensi 4. Sedangkan gravitasi Laode Maskur adalah diakibatkan oleh kehadiran suatu materi di alam semesta itu sendiri sehingga menimbulkan medan gravitasi dan gravitasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam teori sebagai berikut. Hadirnya suatu materi atau massa suatu benda akan mendepak keluar alam di tempat dia berada, membentuk medan gravitasi di sekitarnya. Perlawanan medan gravitasi dan ini untuk kembali ke posisinya semula yang direbut oleh kehadiran materi tersebut ini dalam bentuk gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Atau secara matematika kita bisa tuliskan percepatan gravitasi G di dalam medan gravitasi sama dengan jari-jari benda dikali massa jenis benda. Atau gravitasi adalah massa medan gravitasi dikali dengan jarak jari-jari benda dikali dengan massa jenis benda. Jadi sekali lagi dalam hal ini gravitasi Laode Maskur tidak lain disebabkan oleh hadirnya materi atau benda itu sendiri. Contoh gravitasi bumi, hadirnya bumi menimbulkan medan gravitasi bumi. Perlawanan medan gravitasi bumi untuk kembali ke tempatnya semula yang diduduki oleh bumi, ini timbul percepatan gravitasi sebesar G. Dalam rumus ini diketemukan bahwa besarnya medan gravitasi ini adalah 2,873 kali 10-10 meter pangkat 3 detik pangkat 2 per kilogram. Akhirnya di sini ditemukan bahwa ternyata alam semesta kita ini berdimensi 6. Alam semesta kita berdimensi 6, bukan berdimensi 3 atau berdimensi 4 seperti Einstein. Selanjutnya, rumus ini kita bisa buktikan yaitu G sama dengan medan gravitasi dikali jari-jari benda dikali massa jenis benda. Untuk bumi kita lihat bahwa jari-jarinya adalah 6.378.000, massa jenisnya 5.520 kg meter persegi dengan medan gravitasi 2,783 kali 10-10, maka gravitasi bumi adalah 9,8. Selanjutnya benda-benda angkasa luar ini kita lihat bervariasi mulai dari matahari 272,7, Merkurius 3,67, Venus 8,8 dan seterusnya. Terjadinya sedikit perbedaan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dari gravitasi Newton dan Einstein. Terjadinya sedikit selisih perbedaan untuk benda-benda angkasa ini, tidak lain disebabkan oleh pembulatan dalam jari-jari benda angkasa luar dan massa jenis angkasa luar. Tetapi untuk bumi kita lihat sangat tepat sekali bahwa gravitasi ini dengan rumus tersebut kita dapatkan 9,8. Dan ternyata bahwa medan gravitasi ini di seluruh benda-benda angkasa, di sekeliling benda-benda angkasa, medan gravitasinya itu adalah sama, yaitu 2,783 meter pangkat 3 detik kuadrat per kilogram. Dan medan gravitasi ini sama di seluruh alam semesta yang akan menyebabkan terjadinya kiamat bumi pada tanggal 20 Desember 2012. Yaitu bumi akan terkejut menjauhi matahari, bumi akan meledak dan air laut menggunung ke arah matahari dan terjadi tsunami pada jam 12 lokal waktu setempat. Inilah pengaruh medan gravitasi yang ditemukan ini akan menyebabkan kiamat kelak. Dengan rumus N pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan
2N12, 2N12. Di mana 2N adalah tanggal terjauh bumi, bulan 12 adalah bulan posisi bumi yang terjauh dari matahari. 2N12 ini adalah siklus 100 tahun daripada bumi matahari dengan angin matahari yang terbesar. Jadi bumi ini akan putus, akan terkejut pada titik terjauh dengan matahari. Dalam rumus ini kalau kita masukkan kalau N sama dengan 0, maka kiamat itu akan terjadi pada tanggal 20/12/2012. Dibuktikan secara matematika. Jadi terjadinya kiamat itu, saya ulang lagi, tidak lain adalah putusnya bumi terhadap sistem tata surya matahari ini, sehingga bumi tiba-tiba terkejut menjauhi matahari. Akibatnya terjadi suatu ledakan seluruh bumi, kemudian air samudra raya menggunung ke arah matahari sehingga terjadi tsunami. Jadi kejadian ini, kejutan bumi 2012 itu, bumi terkejut menimbulkan ledakan langsung diserentak di seluruh bumi, kemudian menimbulkan tsunami juga ke arah matahari, sehingga tsunami itu akan terasa pada setiap jam 12 lokal, sehingga seluruh manusia bumi binasa, bumi bersih dari kafir, musyrik dan munafik. Jadi terjadi ledakan tadi, serentak terjadi ledakan, kemudian pada saat jam 12 siang itu bumi akan disapu oleh tsunami dengan kecepatan 2083 km per jam. Kenapa kecepatan itu? Karena bumi berotasi 24 jam sekali, sehingga 50.000 dibagi dengan 24 jam sama dengan 2083 km per jam. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh manusia bumi, baik lintas negara, lintas agama, sains, NGO, marilah bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Semoga kiamat 20 Desember 2012 ditunda, sehingga Tuhan beri injury time ke manusia bumi, sehingga kiamat bisa ditunda pada tanggal 29 bulan 12 2912. Hal ini bisa memungkinkan karena kita lihat dengan rumus tersebut di atas. Kalau N sama dengan 0, maka kiamat akan terjadi adalah 20/12/2012. Ini memenuhi syarat karena 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Tetapi kalau N sama dengan 1 sampai 8, ini tidak memenuhi syarat karena N sama dengan 1 sama dengan 3, seterusnya 1 sama dengan 8. Dan itu kiamat ini akan memenuhi syarat pada N sama dengan 9. Yaitu sama, kembali lagi 1 sama dengan 1 sama dengan 1, yaitu kiamat akan bisa diundurkan pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2912. Ini bisa terjadi apabila seluruh manusia bumi bertobat dan berdoa kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tunda kiamat 2012 dengan injury time Tuhan, sehingga kiamat itu akan digeser kepada tanggal 29 Desember tahun 2912. Ini kalau seluruh manusia bertobat. Tetapi kalau manusia seperti saat ini, maka tetap akan terjadi, kiamat itu akan terjadi pada tanggal 20 Desember 2012. Jadi kiamat ini ternyata bisa ditemukan melalui penemuan sains rumus fisika matematika gravitasi kiamat Laude Maskur. Dengan penemuan baru ini kita bisa menemukan bahwa medan gravitasi ini bisa menyebabkan terjadinya kiamat, kemudian bisa akan terjadi kejutan bumi menjauhi matahari sehingga terjadi kiamat bumi. Demikianlah penemuan ini, penemuan kami ini, bahwa ternyata bahwa gravitasi benda angkasa itu disebabkan oleh benda itu sendiri, bukan benda-benda di sekitarnya. Demikian penyampaian kami kepada seluruh saintis MUBI, supaya mari sama-sama membuktikan kebenaran penemuan baru ini dan untuk mencegah terjadinya kiamat pada tahun 2012. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.